Bab 71, Terobosan. Pada saat itu, kekacauan di Manor berubah menjadi keheningan yang tidak biasa saat tatapan terkejut terus-menerus menyapu dua sosok di tempat kejadian. Ursa telah kalah. Selanjutnya, itu untuk anak berusia 15 atau 16 tahun. Saat mereka menatap Ursa yang terbaring di tanah sambil batuk darah dengan keras, butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya mendapatkan kembali akalnya karena semua orang mulai percaya pada fakta yang sulit diterima dan tidak dapat dipercaya ini. Tuan Muda Lindong, benar-benar luar biasa. Qin Ying dan penjaga keluarga Lin lainnya juga menghela nafas. Segera setelah itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan sedikit bahasa kotor. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hasil seperti ini akan terjadi. Mereka telah lama mendengar nama terkenal Ursa, selama bertahun-tahun, banyak ahli telah meninggal di tangannya. Namun, pria yang sama ini baru saja dikalahkan oleh Lindong. Meneguk. Di dekatnya, Lin Xia dan yang lainnya juga menelan ludah. Jika Lindong telah memenangkan rasa hormat mereka ketika dia mengalahkan Lei Li sebelumnya, kali ini, mereka mungkin akan menjadi fanatik padanya. Untuk mengalahkan ahli panggung Yuan Surgawi yang terkenal pada usia 16 tahun, bagaimana mungkin? Jika berita tentang masalah seperti itu menyebar, tidak menyebutkan kota Qingyang, nama Lindong akan menimbulkan kegemparan bahkan di kota Yan. Haha, bagus. Bagus. Di atas dinding Manor, Lin Ken linglung untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak dapat menyembunyikan betapa pusingnya dia dengan kebahagiaan. Adegan ini juga sangat mengejutkannya sehingga dia tidak punya kata-kata untuk itu. Dibandingkan dengan ekstasi Lin Ken, wajah Yan Kuo berubah sangat jelek. Mengingat kekuatan Ursa, Yan Kuo tidak pernah menyangka bahwa Ursa akan benar-benar kalah dari salah satu generasi muda di keluarga Lin. Di bawah tatapan orang banyak, Lindong mempertahankan postur segel tangan yang sama dari sebelumnya. Itu lama kemudian sebelum wajahnya memerah saat dia segera memuntahkan seteguk darah segar. Saat melihat darah menyembur dari mulut Lindong, para penjaga keluarga Lin sangat terkejut. Mereka bermaksud untuk melangkah maju tetapi tiba-tiba menemukan kekuatan hisap yang kuat dan keras tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Lindong. Kemunculan tiba-tiba dari kekuatan hisap yang kuat ini menyebabkan Yuan Power antara surga dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitar tubuh Lindong sampai Yuan Power yang kuat itu benar-benar mengambil bentuk pusaran Yuan Power yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Pusaran air berputar di sekitar tubuh Lindong sebelum akhirnya mengalir ke tubuhnya melalui saluran yang terbuka. Adegan ini menyebabkan banyak orang tercengang. Bahkan Lin Ken, yang berada di atas dinding Manor, juga tercengang. Namun, tak lama setelah itu, dia bisa merasakan bahwa sebenarnya ada jejak yang energi yang terkandung dalam pusaran Yuan Power yang menelan tubuh Lindong. Saat dia merasakan ini, wajah Lin Ken langsung memerah, rona merah yang menunjukkan bahwa dia berada di puncak kegembiraan. Energi yang memasuki tubuh. Ini adalah tanda melangkah ke panggung Yuan Surgawi. Jantungnya berdegup kencang di dadanya, Lin Ken merasa agak pusing karena berita mengejutkan yang mengikutinya. Dia tidak pernah bisa membayangkan ini. Lindong tidak hanya mengalahkan Ursa, dia juga meminjam bantuan dari pertempuran sengit ini untuk mendapatkan peluang terobosan. Jika Lindong berhasil menyerap energi yang ke dalam tubuhnya, dia akan dapat benar-benar maju ke tahap Yuan Surgawi. Pada saat itu, keluarga Lin mereka akan melahirkan ahli Yuan Surgawi termuda dalam sejarah. Qin Ying, bawa semua orang dan lindungi Lindong. Memerah-merah, Lin Ken tiba-tiba berteriak. Lindong saat ini sedang dalam proses membuat terobosan, sehingga dia tidak bisa diganggu. Jika sesuatu terjadi padanya pada saat ini, Lin Ken yakin bahwa ketika Lin Zentian kembali, dia akan menjadi gila karena marah. Setelah mendengar teriakan keras dan mendesak Lin Ken, Qin Ying dan yang lainnya dengan cepat mendapatkan kembali akalnya. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan seolah-olah mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu, mereka tidak bisa tidak mulai gemetar di tempat. Kekaguman memenuhi mereka saat sosok Lindong tercermin di mata mereka. Lindungi Tuan Muda Lindong. Banyak penjaga keluarga Lin dengan cepat membentuk garis pertahanan di sekitar Lindong, mengelilinginya begitu erat sehingga bahkan setetes air pun tidak bisa menetes. Siapapun yang membunuh bocah itu akan dipromosikan menjadi yang ketiga dalam komando Black Dragon Stockade. Pada saat ini, Yan Kuo juga mendapatkan kembali ketenangannya. Jejak ketakutan melintas di matanya sebelum dia berteriak dengan marah.
Bahkan seorang pria yang mengerikan seperti dia yang memiliki darah orang yang tak terhitung jumlahnya di tangannya merasa sedikit takut pada bakat yang telah ditampilkan Lindong. Jika seseorang seperti dia dibiarkan tumbuh, itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Teriakan Yan Kuo mengejutkan para bandit dari Black Dragon Stockade. Meskipun segera setelah itu, mata mereka memerah. Jalan menuju hadiah yang begitu melimpah pasti akan diaspal dengan kematian, namun, orang-orang seperti mereka pada awalnya adalah penjahat putus asa yang bisa dianggap sebagai orang mati. Menyerang. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak tapi semua orang dari Black Dragon Stockade langsung menyerbu ke arah masa penjaga keluarga Lin yang melindungi Lindong. Hentikan mereka. Qin Ying dan para pemimpin lain dari penjaga keluarga Lin juga terlihat garang di wajah mereka. Mereka memimpin orang-orang di belakang mereka saat mereka menghalangi bandit Black Dragon Stockade. Yan Kuo, di masa depan, keluarga Lin kami pasti akan memburu setiap anggota terakhir benteng naga hitammu. Lin Ken dengan dingin berkomentar saat tubuhnya melesat ke depan untuk memblokir Yan Kuo yang ingin secara pribadi melakukan tugas menghabisi Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Yan Kuo tanpa sadar berkedut. Pada saat ini, dia merasa agak menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu sebelumnya betapa menyakitkannya keluarga Lin, dia tidak akan pernah bergerak pada mereka. Memusnahkan benteng naga hitamku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki apa yang diperlukan. Petik 2. Tidak peduli berapa banyak penyesalan yang ada di hatinya, peristiwa telah terjadi. Yan Kuo juga dianggap sebagai orang yang berkarakter. Dia langsung melepaskan penyesalan di hatinya dan mencibir saat dia sekali lagi mendorong maju untuk berhadapan dengan Lin Ken. Pertempuran kerajaan di Manor mencapainya, bau darah yang kental memenuhi udara saat orang-orang di kedua sisi terbunuh sampai mata mereka memerah karena hiruk-pikuk. Pedang dan pedang diretas ke tubuh, memancarkan suara yang agak menusuk telinga. Bang! Dua pemimpin geng tahap tengah Yuan dunia dari Black Dragon Stockade bergandengan tangan saat mereka mendorong kembali Qin Ying dengan pukulan, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah saat dia mundur. Mereka tertawa jahat saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah anak muda yang berdiri di tempat tanpa sedikit pun gerakan. Hentikan mereka! Qin Ying menyeka darah di sudut mulutnya saat dia dengan cepat berteriak saat melihat keduanya langsung menuju Lindong. Namun, pada saat ini, semua pria di kedua sisi terjebak dalam jalinan berdarah, bagaimana mungkin mereka bisa menyisihkan pria untuk membantu? Sepertinya giliran kita untuk mengambil peran komando ketiga di Black Dragon Stockade. Kedua pemimpin geng dari Black Dragon Stockade mendesak maju dan muncul di depan Lindong. Dengan jentikan pergelangan tangan mereka, belati tajam menyelinap keluar dari lengan baju mereka sebelum dengan keras menyodorkan ke dada Lindong seperti ular beludak dari guanya. Namun, saat belati duo itu hanya beberapa sentimeter dari Lindong, mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, pusaran air Yuan Power yang berputar-putar di sekitar tubuhnya tersebar dengan keras dan menghantam tubuh keduanya. Dua sosok jatuh ke belakang dengan gerutuan, menyemburkan darah dari mulut mereka sebelum akhirnya jatuh kembali ke kerumunan. Gelombang kekuatan Yuan yang tiba-tiba meledak sekali lagi menyebabkan adegan kacau menjadi sunyi. Segera, tatapan beralih untuk melihat Lindong, terutama untuk merasakan energi kuat yang terpancar darinya saat ekspresi pria di kedua sisi berubah secara dramatis. Apakah panggung Yuan surgawi ini? Lindong mengabaikan tatapan mereka dan menghela napas dalam-dalam saat dia merasakan kekuatan Yuan yang kuat di dantiannya yang telah tumbuh beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tidak bisa mengendalikan dirinya, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum bahagia. Hari yang ditunggu-tunggu ini akhirnya tiba. Bab 72, mendorong kembali musuh. Kita berhasil. Di atas dinding Manor, Lin Ken memandang Lindong, yang kekuatannya kini telah meningkat berkali-kali lipat. Saat ini, seringai liar menghiasi wajahnya. Dibandingkan dengan kegembiraan Lindong, wajah Yan Kuo sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasi yang semula menguntungkan sekarang dengan cepat berbalik dengan sendirinya. Orang yang menyebabkan semua perubahan ini adalah pemuda dari keluarga Lin. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan tahap Yuan surgawi. Sementara Yan Kuo masih memasang ekspresi jelek di wajahnya, Lindong, yang telah berhasil menerobos ke panggung Yuan surgawi, dengan ringan meregangkan tubuhnya saat dia melirik bandit dari Black Dragon Stockade dengan jahat. Setelah melihat Lindong menoleh, bandit asli yang tampak menakutkan segera panik saat mereka buru-buru mundur. Bagaimanapun,
Mereka sangat sadar bahwa mereka tidak dapat menandingi seorang praktisi tahap Yuan Surgawi. Bang! Namun, Lindong tidak memberi mereka banyak waktu. Dia dengan santai mengambil batang baja hitam dari lantai saat kekuatan Yuan yang kuat meledak. Seperti serigala yang berlari ke kandang domba, dia berlari ke kerumunan bandit, mengayunkan batang logamnya, menyebabkan suara dari batang yang merobek udara. Siapapun yang terkena tongkatnya segera terlempar ke belakang saat mereka memuntahkan seteguk darah. Pada tampilan kecakapan Lindong, moral penjaga keluarga Lin sangat meningkat. Mereka mengacungkan senjata mereka saat mereka melompat ke arah bandit seperti sekawanan serigala dan serigala. Dengan Lindong memimpin serangan, para bandit, yang sebelumnya berada di pihak yang menang, segera bubar. Saat mereka menghadapi serangan balik dari keluarga Lin, mereka terus mundur, tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Setelah melihat pasukannya terus didorong mundur, wajah Yan Kuo berubah sedikit pucat. Dia tahu bahwa hari ini adalah kegagalan total. Wah, saat Yan Kuo sedang mempertimbangkan untuk mundur, peluit tajam tiba-tiba terdengar dari dekat. Setelah mendengar peluit ini, ekspresi wajah Yan Kuo berubah lagi. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera melompat dari dinding manor dan mundur dengan tergesa-gesa. Mundur. Setelah mereka mendengar perintah Yan Kuo, para bandit yang sudah hancur segera membanjiri pintu keluar. Akhirnya, setelah meninggalkan setumpuk besar mayat, mereka buru-buru melarikan diri dari Steelwood Manor. Sosok menyedihkan mereka dengan putus asa berlari kembali ke pegunungan yang dalam. Setelah melihat para bandit dalam kekacauan total, moral keluarga Lin naik lebih tinggi. Sama seperti beberapa dari mereka berencana untuk mengejar para bandit, Lin Ken melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Bandit Black Dragon Stockade buru-buru mundur saat Steelwood Manor yang kacau secara bertahap menjadi tenang. Namun, Manor saat ini berantakan. Darah segar berceceran di seluruh tanah sementara bau darah yang kental melayang di udara. Kali ini, Black Dragon Stockade telah membawa pasukan besar. Meskipun mereka akhirnya dipukul mundur, jelas bahwa keluarga Lin juga menderita beberapa korban. Meskipun ada beberapa korban, itu adalah kerugian yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, ketika bandit Black Dragon Stockade benar-benar dipukul mundur, sorakan gemuruh terdengar di Manor. Bravo, Tuan Muda Lindong. Lindong tersenyum saat melihat tatapan berapi-api dari anggota keluarga Lin di sekelilingnya. Sarafnya yang tegang berangsur-angsur mulai rileks. Baru saat itulah dia merasakan rasa sakit yang tajam yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Meskipun ia menggunakan bab ketiga segel gerbang ajaib untuk mengalahkan Wusa dalam pertunangan mereka sebelumnya, tubuh Lindong juga mengalami dampak yang sangat besar. Jika dia tidak memiliki nasib baik untuk menerobos pada saat yang tepat, dia mungkin akan menderita sama parahnya dengan Wusa. Lindong, kamu baik-baik saja. Lin Xia dan anggota generasi muda lainnya dengan cepat berkerumun di sekelilingnya saat mereka menatap Lindong dengan tatapan fanatik. Bahkan Lin Hong yang biasanya sombong sekarang dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Lindong. Darah mereka masih mendidih sejak mereka sebelumnya menyaksikan bagaimana Lindong berhasil membalikkan keadaan sendirian. Haha, baiklah. Sudah waktunya untuk membiarkan Lindong beristirahat dengan baik. Sama seperti Lindong sedang dikerumuni oleh orang banyak, Lin Ken merilis tawa hangat. Dia berjalan menuju kerumunan dan menatap Lindong sebelum dengan paksa menepuk pundaknya dan berseru, "Bagus sekali bocah." Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tiba-tiba menyadari bahwa dia kehilangan kata-kata. Steelwood Manor benar-benar berada di ambang krisis hari ini. Jika mereka salah langkah, itu tidak hanya akan sangat melukai kekuatan keluarga Lin, tetapi juga menyebabkan keluarga Lin kehilangan prestise dan kehormatan. Namun, pada saat yang paling kritis, Lindong dengan gagah menjulurkan lehernya ke depan dan menghentikan Wusa. Akhirnya, ia bahkan berhasil menerobos ke panggung Yuan Surgawi, dan benar-benar menghancurkan bandit Black Dragon Stockade, sehingga menyelamatkan Steelwood Manor. Kali ini, itu semua berkatmu. Mendengar kata-kata Lin Ken, Lindong menggaruk kepalanya dengan rendah hati saat dia menjawab sambil tertawa kecil, "Tidak perlu pujian seperti itu paman. Bagaimanapun, itu adalah tugasku. Jika keluarga Lin dalam bahaya, bagaimana saya bisa diharapkan untuk hanya berdiam diri? Jangan sampai ayah saya memukul saya dengan baik ketika dia kembali." Haha, Lin Ken tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Setelah dia berbicara sedikit lebih lama dengan Lindong, dia berbalik dan memberi instruksi untuk mulai membersihkan manor. Boom boom,
Ketika Lin Ken mulai memerintahkan orang untuk mulai membersihkan manor, gemuruh kuku kuda tiba-tiba terdengar. Seketika, ekspresi wajah semua orang di manor berubah. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, semua orang sekarang dalam siaga tinggi. Tidak perlu khawatir, itu hanya bala bantuan dari Raging Blade Dojo. Teriakan lembut Lin Ken meredakan suasana tegang di manor. Kemudian, dia membawa Lindong dan yang lainnya dan berjalan keluar dari gerbang depan manor. Seperti yang diharapkan, mereka melihat beberapa sosok familiar berlari ke arah mereka. Saat kuda mendekat, Lindong juga mengenali pria yang memimpin kelompok itu. Dia adalah kepala Raging Blade Dojo, Luo Cheng. Kakak Lin Ken, bagaimana manornya? Begitu kami mendapat kabar, kami segera bergegas. Ketika dia melihat Lin Ken dan yang lainnya berjalan keluar, Luo Cheng segera menghela nafas lega saat dia bertanya. Hehe, terima kasih atas perhatianmu, Tuan Luo. Kali ini, Black Dragon Stockade memutuskan untuk menyerang manor kami, tapi untungnya kami berhasil mengusir mereka. Lin Ken tersenyum sambil membungkuk hormat. Oh, jadi itu benar-benar bandit dari Black Dragon Stockade. Setelah mendengar kata-kata ini, Luo Cheng mengerutkan alisnya. Kemudian, dia bertanya, jadi, apakah Yan Kuo atau Wu Sa yang memimpin pasukan? Kedua pemimpin datang. Lin Ken menjawab dengan senyum pahit. Setelah mendengar kata-kata ini, Luo Cheng langsung terkejut. Dia tahu bahwa Steelwood Manor saat ini hanya memiliki satu praktisi Yuan Surgawi, Lin Ken. Apakah dia berhasil mengusir Yan Kuo dan Wu Sa sendirian? Setelah dia melihat tatapan heran Luo Cheng, Lin Ken juga samar-samar menebak pikiran mantan. Sambil tersenyum, dia dengan acuh tak acuh berkata, saya tidak mampu. Aku hanya menahan Yan Kuo. Adapun Wu Sa, dia dikalahkan oleh Lindong. Berita bahwa Lindong telah mengalahkan Wu Sa tidak dapat disembunyikan. Berkat koneksi Raging Blade Dojo, mereka dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi dalam pertempuran. Karena itu, tidak perlu menyembunyikannya dari mereka. Lindong. Mendengar kata-kata ini, Luo Cheng tidak hanya terkejut, tetapi beberapa petugas lain dari Raging Blade Dojo juga terkejut. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka karena mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Bagaimanapun, Wu Sa itu berada di panggung Yuan Surgawi. Bingung, Luo Cheng segera berbalik untuk melihat Lindong. Mata mantan sangat tajam dan cerdas, dengan pandangan sekilas, dia langsung melihat perbedaan dan langsung tersentak. Panggung Yuan Surgawi, tangan Luo Cheng, yang memegang kendali, gemetar. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, keluarga Lin diberkati. Luo Cheng benar-benar memahami seberapa besar potensi yang dimiliki oleh seorang praktisi tahap Yuan Surgawi berusia 16 tahun. Mungkin dalam waktu beberapa tahun, keluarga Lin akan memiliki praktisi Yuan dan stage. Pada saat itu, mereka tidak akan tertandingi di seluruh kota Qingyang. Namun, saat ini, bahkan pria seperti Luo Cheng sedikit bersukacita. Bagaimanapun, Raging Blade Dojo dan keluarga Lin memiliki hubungan yang cukup dekat. Jika tidak, dia akan seperti keluarga Lei dan Xie, mengkhawatirkan siang dan malam. Bab 73, Lin Zentian yang marah. Meskipun situasi dengan Black Dragon Stockade telah diselesaikan, Lin Ken masih mengundang anggota Raging Blade Dojo ke Manor sebagai tanda keramahan. Namun, karena Steelwood Manor saat ini berbau darah, tidak bijaksana untuk tinggal lama. Karena itu, Luo Cheng dan yang lainnya tidak berlama-lama. Setelah beberapa saat, mereka berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum lepas landas. Demikian juga, Lin Ken tidak mencoba menghentikan Luo Cheng dan yang lainnya saat mereka pergi. Secara pribadi mengantar mereka ke gerbang depan, Lin Ken mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Setelah setengah hari pembersihan, Steelwood Manor tidak lagi putus asa seperti sebelumnya. Namun, bau darah masih tertinggal. Dalam konfrontasi ini, keluarga Lin juga menderita beberapa korban. Dengan demikian, mengikat ujung yang longgar tidak akan mudah. Saat matahari berangsur-angsur terbenam, karavan besar sekali lagi muncul di jalan utama. Ketika para penjaga di dinding manor melihat armada yang sudah dikenalnya, mereka segera berseru dengan gembira. Haha, aku tidak pernah menyangka perjalanan ini akan begitu mulus. Sepertinya Black Dragon Stockade tidak berani bergerak. Di depan konvoi, Lin Mang menatap manor yang muncul di garis pandangnya dan tanpa sadar terkekeh saat dia berkata. Di satu sisi,
Lin Xiao juga tersenyum. Saat dia hendak menjawab, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Dia telah mencium bau darah kental yang tertinggal di udara. Sesuatu yang salah. Ketika Lin Zentian mencium bau darah, dia juga mencapai kesimpulan yang sama. Wajahnya yang tua langsung berubah sangat tidak menyenangkan saat dia dengan cepat mencambuk kudanya dan buru-buru berlari menuju Steelwood Manor. Bandal naga hitam, jika saya tidak secara pribadi menghapus Anda semua dari muka bumi ini, saya tidak akan lagi memiliki kedudukan di kota Qingyang ini. Di dalam Steelwood Manor, beberapa penjaga mendengar raungan marah Lin Zentian dan tanpa sadar menelan ludah sebagai tanggapan. Sepertinya Lin Zentian benar-benar marah kali ini. Di aula besar, semua meja dan perabotan telah berubah menjadi potongan-potongan kecil yang berserakan di lantai. Baik Lin Mang dan Lin Xiao berwajah hitam saat niat membunuh yang kejam meluap dari mata mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa perjalanan mereka berjalan begitu lancar, itu karena Black Dragon Stockade telah langsung menyerang Manor. Ayah, kita tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Namun, tolong tenang untuk saat ini. Bagaimanapun, kakak tertua berhasil mempertahankan istana, menyangkal Black Dragon Stockade kesempatan untuk menghancurkannya. Lin Xiao menarik napas dalam-dalam saat dia menasihati dengan suara rendah. Dada Lin Zentian dengan keras naik turun untuk sementara waktu sebelum dia perlahan duduk saat amarahnya sedikit mereda. Memang, sepertinya mereka telah berhasil menghindari bencana besar. Lin Ken, kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini. Setelah mendengar pelengkap Lin Zentian, Lin Ken tertawa pahit. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah Lindong, yang sedang duduk di sudut, dan berkata, "Ayah, kali ini, pujian itu bukan hanya milikku. Jika Lindong tidak berhasil mengalahkan Wusa, aku khawatir Steelwood Manor kita akan hancur." Kalahkan Wusa. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya semua bingung, seolah-olah mereka tidak dapat memahami apa yang baru saja mereka dengar. "Ayah, selamat. Mulai sekarang, keluarga Lin kami akan memiliki ahli panggung Yuan Surgawi lainnya." Lin Ken dengan lembut tersenyum sambil melanjutkan. Diam, keheningan total. Suasana tegang dari sebelumnya, yang disebabkan oleh kemarahan Lin Zentian, tampaknya telah membeku di tempatnya. Seluruh aula benar-benar sunyi. "Apa, bisakah kamu mengatakan itu lagi?" Lin Zentian memiliki ekspresi konyol di wajahnya saat dia menatap Lin Ken dan bergumam. Lindong telah maju ke tahap Yuan Surgawi. Saat dia menatap ketidakpercayaan di wajah ketiganya, Lin Ken merasa agak tidak berdaya saat dia mengulangi kata-katanya. Di aula besar, mereka bertiga secara bersamaan menghirup udara dingin. Kemudian, tiga pasang mata langsung terpaku pada Lindong. Segera, Lin Zentian berdiri dan dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. Dengan tangan yang keriput namun tegas, dia meraih pergelangan tangan Lindong. Saat ia meraih pergelangan tangan Lindong, Lin Zentian jelas bisa merasakan jejak yang energi yang terkandung dalam Yuan Power Lindong. Itu adalah tanda yang menentukan dari pakar panggung Yuan Surgawi. Hahaha, luar biasa, bagus sekali. Kegembiraan yang tak terkendali segera meledak di wajah keriput Lin Zentian. Akhirnya, dia mulai tertawa gila. Suasana suram sebelumnya yang disebabkan oleh insiden Black Dragon Stockade langsung berubah menjadi ringan lagi. "Ayah, apakah ini benar?" Setelah melihat reaksi Lin Zentian, Lin Xiao dan Lin Mang bertanya dengan heran. "Ini memang panggung Yuan Surgawi." Lin Zentian menekan kegembiraan liar di hatinya saat dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Mengamati Lin Zentian dan reaksi lainnya, Lindong hanya bisa memaksakan senyum sambil menggelengkan kepalanya. Apakah mereka harus begitu dramatis setiap saat? Di satu sisi, Lin Ken terkekeh saat dia menceritakan peristiwa yang terjadi hari ini. Ketika mereka mendengar bagaimana Lindong berhasil mengalahkan Wusa saat berada di tahap akhir Yuan Duniawi dan bahkan mengambil kesempatan untuk menerobos ke tahap Yuan Surgawi, Lin Zentian dan yang lainnya sedikit tergerak. Meskipun mereka tidak menyaksikan langsung pertempuran itu, mereka menduga bahwa itu pasti sangat mendebarkan. Lin Langtian dari klan Lin telah maju ke tahap Yuan Surgawi ketika dia berusia 15 tahun. Dibandingkan dengan Dong Er yang berhasil maju ketika dia berusia 16 tahun, Lin Dong jelas tidak kalah banyak darinya. Seorang jenius kelas dunia akhirnya muncul dari keluarga Lin saya. Setelah mendengar Lin Zentian berbicara tentang orang paling terkenal di klan Lin, mata Lin Dong sedikit menyipit saat dia perlahan mengepalkan tinjunya.
Itu adalah orang pertama yang dia benci sejak dia masih muda, dan dia tidak akan pernah melupakan nama itu bahkan jika dia mati. Kamu baru saja maju ke tahap Yuan Surgawi, oleh karena itu kekuatanmu belum stabil. Selama periode waktu ini, Anda harus menghindari keluar dan sebagai gantinya tinggal di Manor saat berlatih. Lin Zentian berkata sambil menepuk bahu Lindong. Ya, mendengar kata-kata ini, Lindong juga menganggukkan kepalanya. Besok, kumpulkan semua pria. Saya tidak akan membiarkan anggota keluarga Lin saya mati sia-sia. Petik 2. Lin Zentian tersenyum lembut pada Lindong sebelum dia berbalik. Segera, ekspresi dingin dan kasar muncul di wajahnya yang sudah tua. Ayah, para bandit dari Black Dragon Stockade itu licik dan licik. Setelah mereka ditolak oleh kita hari ini, mereka pasti akan menyembunyikan diri. Lin Xiao mengerutkan alisnya saat dia berkata, ketika mereka melarikan diri hari ini, saya sudah diam-diam mengirim orang untuk membuntuti mereka. Lin Ken dengan acuh tak acuh tersenyum. Dia sudah lama mengantisipasi bahwa Lin Zentian tidak akan pernah mengabaikan masalah ini, jadi dia sudah membuat beberapa persiapan. Ayah, kemungkinan besar dalang berada di balik serangan Black Dragon Stockade ini. Lin Xiao beralasan, mengingat kekuatan keluarga Lin, jika Black Dragon Stockade tidak memiliki dukungan seseorang, mereka tidak akan berani bergerak melawan keluarga Lin. Lin Zentian mengangguk, duduk di kursinya, ekspresi garang muncul di wajahnya. Di seluruh kota Qingyan ini, siapa lagi yang bisa mendalangi serangan ini selain keluarga Lei dan Xie? Besok, aku akan menghapus Black Dragon Stockade dari muka bumi ini. Setelah bertahan diam-diam selama bertahun-tahun, inilah saatnya untuk memberitahu orang lain bahwa keluarga Lin kita bukan penurut. Jika ada yang ingin main-main dengan kita, mereka harus siap membayar harga yang mahal. Bab 74, Membantai Benteng Naga Hitam. Keesokan harinya, ketika langit masih diselimuti kegelapan, banyak pria berkumpul di Stillwood Manor. Orang-orang ini berpakaian hitam-hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan kuku kudanya pun diikat dengan kain berlapis-lapis. Semua orang bekerja dalam keheningan yang menakutkan saat niat membunuh sedingin es menggantung di udara. Lin Zentian menatap orang-orang yang berkumpul saat kilatan dingin melintas di matanya. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada seluruh pasukan, saat dia, Lin Xiao dan Lin Mang memimpin kelompok itu keluar dari manor seperti gelombang pasang hitam. Di atas dinding manor, Lin Dong berdiri sambil menatap pasukan keluarga Lin, yang dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan pagi, dan menghela nafas pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keluarga Lin mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Sangat mudah untuk membayangkan ekspresi terkejut yang akan dimiliki oleh faksi lain di sekitarnya, setelah mereka mendengar tentang pemusnahan total Black Dragon Stockade. Sepertinya Lin Zentian dan kelompoknya tidak lagi berencana untuk terus bertahan seperti sebelumnya. Langit berangsur-angsur menjadi cerah saat matahari menembus batas cakrawala untuk sekali lagi menyinari sinarnya yang hangat ke daratan yang luas dan lautan yang tak berujung. Beberapa anggota generasi muda keluarga Lin berkerumun di dinding manor. Lin Dong duduk di atas balok batu saat dia mengobrol dengan King Tan, Lin Xia dan yang lainnya. Sementara mereka mengobrol, dia memperhatikan bahwa Lin Xia dan yang lainnya terus-menerus melirik ke kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran dan kekhawatiran di mata mereka. Asteris terkekeh, jangan khawatir. Meskipun benteng naga hitam kuat, kali ini, keluarga Lin kami telah mengumpulkan semua kekuatan kami dan berangkat dengan kekuatan penuh, dan bahkan kakek secara pribadi telah bergabung. Ini tidak bisa berakhir dengan cara lain untuk benteng naga hitam. Lin Dong tersenyum sambil menghibur mereka. Setelah mendengar kata-kata menghibur Lin Dong, ekspresi Lin Xia dan sisanya sedikit cerah. Lin Hong dan aku seharusnya bisa menembus ke tahap Yuan Bumi dalam waktu 2 bulan. Meskipun kami tidak dapat menandingi Anda, pada saat itu kami akan dapat membantu. Lin Xia menepis beberapa rambut hitam halus di dahinya, saat dia tiba-tiba menyatakan dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Dong dengan lembut tersenyum sebagai tanggapan. Karena keberadaan Yang Yuan Stone Mining Lode, jumlah sumber daya yang dapat diakses oleh Lin Xia, Lin Hong dan yang lainnya, jauh lebih melimpah daripada sebelumnya. Faktanya, mereka bahkan bisa mendapatkan pil Yang Yuan sekarang. Di masa lalu, skenario seperti itu akan menjadi mimpi belaka. Namun, sekarang setelah mereka diberkati dengan sumber daya yang berlimpah ini, kecepatan pelatihan mereka juga meningkat secara substansial. Mereka kembali,
Lindong melompat dari balok batu dan tepat ketika dia bisa menasihati orang banyak untuk beristirahat dulu, jantungnya tiba-tiba berdebar. Merasa sedikit gembira, dia mengangkat kepalanya untuk menatap ke kejauhan. Di tepi garis pandangnya, suara samar derap terdengar. Setelah mendengar kata-kata Lindong, Lin Xia dan mereka yang beristirahat juga agak gembira karena mereka buru-buru berdiri. Seperti yang diharapkan, sekelompok besar pria muncul di batas pandangan mereka. Akhirnya, membawa gemuruh kuku, kelompok itu berubah menjadi arus kuat yang membanjiri gerbang manor yang terbuka. Saat orang-orang ini menyerbu ke Steelwood Manor, sedikit aroma berdarah juga bisa tercium dari tubuh mereka. Terbukti, mereka baru saja mengalami pertempuran berdarah. Setelah mereka melihat mereka kembali dengan penuh kemenangan, sorakan yang memekakkan telinga meletus dari dalam manor. "Ayah, apakah masalahnya sudah selesai?" Lindong melompat turun dari dinding manor dan bertanya pada Lin Xiao dengan suara rendah. Yang pertama bisa melihat jejak darah merah tua di pakaian Lin Xiao. "Ya, mulai sekarang dan seterusnya, Black Dragon Stocket tidak akan ada lagi di dunia ini." Lin Xiao memasang ekspresi sangat bersemangat saat dia berseri-seri dan menepuk bahu Lindong sebelum menarik kain hitam di salah satu gerobak di belakangnya, mengungkapkan isi penuh di dalamnya, yang terdiri dari emas dan barang-barang lainnya. "Ini diambil dari Black Dragon Stocket. Para bandit memang memiliki koleksi yang cukup banyak, jika Anda menemukan sesuatu yang menarik, silakan ambil." Lin Xiao menyatakan. Tatapan Lindong agak penasaran berbalik ke arah gerobak. Tangannya membolak-balik berbagai item, emas, perak dan batu mulia tidak menarik baginya, sehingga pandangannya hanya berhenti pada barang-barang yang tampak agak aneh atau aneh. Setelah mencari melalui tumpukan selama setengah hari, Lindong belum menemukan sesuatu yang menarik. Tepat ketika dia tidak tahan lagi dan berpikir untuk menyerah, sepotong logam hitam yang berukuran setengah dari kepalanya muncul dalam garis pandangnya. Potongan logam hitam ini tertutup debu, oleh karena itu sangat tidak mencolok. Namun, ketika Lindong pertama kali melihatnya, dia bisa merasakan sedikit gelombang dari energi mental di benaknya. "Hehe, kamu memiliki sepasang mata yang bagus. Ini adalah pecahan dari misterius Yuan Metal. Ini memiliki efek pengusiran daya Yuan yang cukup baik. Jika sedikit pecahannya dicampur menjadi senjata, maka bahkan seorang ahli tahap Yuan Surgawi tidak akan berani terkena senjata secara langsung. Kalau tidak, dia akan langsung direduksi menjadi bubur berdarah." Lin Xiao terkekeh dan menjelaskan ketika dia melihat tatapan Lindong berhenti pada potongan logam hitam itu. Tentu saja, yang lebih istimewa dari pecahan logam Yuan misterius ini adalah dapat membantu memperkuat dan mengarahkan energi mental. "Saya melihat." Setelah mendengar kata-kata Lin Xiao, Lindong akhirnya mengerti. Jejak energi mental perlahan melayang keluar dari pikirannya dan berputar di sekitar potongan logam hitam sebelum tiba-tiba melayang sedikit ke atas. Pada adegan ini, mata Lindong berbinar saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih potongan logam hitam, tersenyum, "Sekarang item ini milikku." Tidak lama setelah Lin Zentian dan yang lainnya kembali ke Steelwood Manor, berita pemusnahan Black Dragon Stocket menyebar melalui berbagai saluran sebelum sampai di telinga faksi lain. Seperti yang diharapkan Lindong, masalah ini menyebabkan beberapa gelombang di masyarakat. Meskipun kekuatan bandit Black Dragon Stocket tidak dianggap tingkat atas, dengan dua ahli tahap surgawi Yuan, mereka dianggap sebagai salah satu faksi yang lebih kuat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa bahkan dengan tingkat kekuatan itu, mereka masih dengan mudah dihancurkan oleh keluarga Lin. Hal ini menyebabkan beberapa faksi mulai kehilangan beberapa penghinaan yang mereka miliki sebelumnya. Kota Qingyang, keluarga Lei. Keluarga Lin ini, apakah mereka dengan sengaja memamerkan kekuatan mereka kepada keluarga Lei kita? Di sebuah ruangan mewah, Lei Bao duduk di kursi kepala sambil memegang cangkir teh sambil mencibir. "Ayah, sepertinya Lin Zentian mungkin telah menyimpulkan bahwa keluarga Lei kitalah yang menghasut Black Dragon Stocket untuk menyerang Steelwood Manor." Lei Pi mengerutkan kening saat dia berkata, "Jadi bagaimana jika dia tahu? Apa yang dapat dia lakukan?" Lei Bao menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, matanya berkedip saat dia melanjutkan, "Alasan mengapa keluarga Lin melakukan perjalanan ke kota Yan kali ini, adalah untuk menjual batu yang Yuan, kan? Memang, pasti ada tempat penambangan batu yang Yuan di Steelwood Manor. Atau keluarga Lin tidak akan pernah bisa mendapatkan begitu banyak batu yang Yuan dalam waktu sesingkat itu." Lei Pi bergumam dengan suara rendah.
Lei Bao perlahan menganggukkan kepalanya, saat cahaya serakah dan menyeramkan berkedip di matanya. Oh, ngomong-ngomong ayah, menurut sumberku, alasan mengapa serangan Black Dragon Stockade di Steelwood Manor gagal, adalah karena Lindong dari Lin Family telah maju ke Heavenly Yuan Stage. Lei Pi sedikit ragu sebelum dia tiba-tiba melaporkan. Lindong, bocah 16 tahun itu dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin? Setelah mendengar kata-kata Lei Pi, Lei Bao sedikit bingung. Namun, segera setelah itu, dia tanpa sadar bertanya dengan suara serak. Suaranya menjadi jauh lebih tajam karena shock. Melihat pemandangan ini, Lei Pi juga tertawa getir. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi ini memang masalahnya. Wajah tua Lei Bao berkedut hebat sebelum akhirnya berubah menjadi jahat. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Lei Pi, temukan kesempatan untuk menyingkirkan anak nakal itu. Adapun keluarga Lin, mereka tidak akan sombong lama-lama. Ayah, apakah kamu akan segera melakukan terobosan? Setelah mendengar kata-kata Lei Bao, Lei Pi pertama kali terkejut, meskipun ekspresi gembira kemudian muncul di wajahnya saat dia bertanya. Pada hari ketika saya berhasil membuat terobosan, kota Qingyang ini akan sepenuhnya menjadi domain keluarga Lei kami. Senyum sinis Lei Bao berubah menjadi lebih menyeramkan saat dia melihat ke arah Steelwood Manor. Marah dengan amarah di antara gigi yang terkatup, dia bergumam, Lin Zentian, aku ingin seluruh keluarga Linmu menjadi sekawanan anjing liar tunawisma. Bab 75, Pecahan-pecahan Yuan yang menghancurkan. Di dalam rumah kayu, Lindong duduk dengan tenang dengan kedua matanya tertutup rapat. Udara di sekitarnya beriak, saat aliran Yuan Power terus-menerus disintesis dari surga dan bumi, sebelum mereka diserap ke dalam tubuhnya melalui kulitnya. Saat ini, Lindong sedang berkonsentrasi penuh pada dantiannya. Sekarang dia telah melangkah ke panggung Yuan Surgawi, ada beberapa perubahan nyata yang terjadi pada dantiannya. Kekuatan Yuan asli di tubuhnya telah mengambil rona biru tua karena dia telah menyerap energi Yin dari tubuh King Tan. Dengan demikian kekuatan Yuannya mengandung energi Yin yang kaya dan bersemangat. Namun, sekarang dia telah maju ke tahap Yuan Surgawi, Lindong akhirnya mampu menyerap energi yang dari surga dan bumi. Secara alami, Yang energi memiliki atribut yang sama sekali berbeda dari Yin energi. Yang satu cerah dan terik, sementara yang lain dingin dan sedingin es. Oleh karena itu, ketika keduanya berinteraksi satu sama lain, itu seperti air yang bercampur dengan api. Mereka benar-benar tidak cocok. Saat ini, kekuatan Yuan di tubuh Lindong sebagian besar berwarna biru tua. Hanya sebagian kecil yang tampak berwarna merah muda. Dibandingkan dengan kekuatan Yuan lainnya, tampaknya terlalu tidak signifikan. Merah dan biru, terjalin dalam dantiannya, berbeda seperti dua cairan yang tidak dapat bercampur. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia mengamati keadaan dantiannya. Bagaimanapun, energi Yin di dantiannya sangat kuat dan kuat sementara energi yang dia serap baru-baru ini adalah yang paling biasa. Dengan demikian, itu jelas tidak dapat melawan energi Yin yang kuat di dalam dantiannya. Untuk mencapai tahap akhir surgawi Yuan, saya harus menyeimbangkan energi Yin dan Yang dalam tubuh saya. Hanya dengan begitu, saya dapat melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mencoba menggabungkan mereka bersama, mencapai langkah berhasil mensinergikan Yin dan Yang dan kemudian memadatkan mereka untuk membentuk Dan. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Lindong secara bertahap membuka matanya, senyum sedih di wajahnya. Sepertinya ada kerugian untuk menyerap energi Yin yang begitu kuat. Lagi pula, meskipun dia bisa langsung mendapatkan energi Yin dari tubuh King Tan, tapi bagaimana dengan energi Yang? Di mana tepatnya dia dapat menemukan energi yang begitu kuat yang dapat melawan energi Yin dari tubuh King Tan? Faktanya, mutiara Yin yang terkondensasi dari tubuh King Tan dianggap sebagai energi Yin tingkat 5. Lebih buruk lagi, Lindong telah langsung menyerap energi Yin dari tubuh King Tan sehingga energi Yin yang diserapnya bahkan lebih kuat. Ini memungkinkan Lindong, yang hanya berada di tahap Yuan duniawi, untuk menandingi seorang praktisi tahap awal Yuan surgawi seperti Wusa. Namun, sekarang dia telah mencapai tahap Yuan surgawi, itu juga mulai menghambat kemajuannya. Saya harus terus mencari cara untuk mendapatkan energi yang khusus. Jika saya hanya mengandalkan energi yang dari surga dan bumi, siapa yang tahu berapa lama sebelum saya menyeimbangkan energi Yin di tubuh saya. Lindong menghela nafas saat dia berdiri. Dalam waktu setengah bulan terakhir ini, dia telah memikirkan masalah ini setiap hari.
Namun, di mana seseorang dapat memperoleh energi yang khusus. Bahkan Lin Zentian dan yang lainnya menyerap energi yang normal dari surga dan bumi. Oleh karena itu, meskipun Lin Dong telah memeras otaknya atas masalah ini, dia masih tidak dapat menemukan solusi. Saat ia memikirkan hal ini, Lin Dong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Segera, dia memutuskan untuk sementara menekan pemikiran ini. Dia mengangkat telapak tangannya saat 10 bayangan hitam langsung terbang keluar dari lengan bajunya sebelum mereka tiba-tiba berhenti dan menggantung diri di udara di sekitarnya. Pada pemeriksaan lebih dekat, ternyata bayangan hitam ini sebenarnya adalah pecahan peluru hitam pekat 10 ibu jari. Panjangnya sekitar 1 inci dan ujungnya bergerigi tajam. Meskipun kecil, satu pandangan akan mengungkapkan bahwa barang-barang kecil ini sebenarnya adalah senjata mematikan. Saat pecahan peluru hitam ini melayang di sekitar Lin Dong, jika Master Simbol berada di dekatnya, dia mungkin bisa merasakan bahwa pecahan peluru kecil ini sedang dibungkus dengan lapisan energi mental. Itulah alasan mengapa mereka bisa menari-nari di udara. Lin Dong menatap bintik-bintik hitam di sekelilingnya, senyum bangga di wajahnya. Sejak dia menguasai bab gerakan spiritual yang diberikan kepadanya oleh Master Luo, energi mentalnya menjadi semakin kuat. Selanjutnya, karena pecahan peluru ini dibuat dari pecahan logam Yuan penghancur, rampasan kemenangan dari Black Dragon Stocket, Lin Dong dapat mengendalikannya dengan lebih lancar dan mudah. Lin Dong menyebut pecahan peluru ini sebagai pecahan-pecahan pecah Yuan. Item ini memiliki efek penetrasi yang kuat dan akan sempurna untuk mempertahankan diri dan melakukan serangan diam-diam. Selanjutnya, karena mereka diam-diam dikendalikan oleh energi mental Lin Dong, pecahan-pecahan Yuan penghancur, ini tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu gerakan pembunuhan rahasia Lin Dong. Swoosh! Saat pecahan peluru ini melayang di sekitar tubuh Lin Dong tiba-tiba mengulurkan lengannya. Seketika, 10 pecahan peluru ini dengan cepat terbang bersama dalam garis lurus sebelum suara, tu-tu, yang jelas terdengar. Pecahan peluru ini telah mengenai dan menembus setengah inci ke dalam pilar tebal. Jika serangan ini ditujukan kepada seseorang, dia pasti akan menderita. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Lin Dong mengangguk puas. Dengan lambaian lengannya, pecahan-pecahan Yuan ini segera terbang kembali ke lengan bajunya dan menyembunyikan diri. Lin Dong kemudian memutuskan untuk mendorong pintu dan keluar. Tepat saat dia membuka pintu, suara suasana yang ramai memasuki telinganya. Aliran orang terus-menerus masuk dan muncul ke permukaan dari lokasi penambangan saat mereka membawa potongan batu yang Yuan yang baru dipanen. Tuan Muda Lin Dong. Ketika mereka melihat Lin Dong muncul, terlepas dari statusnya, semua orang berhenti saat mereka dengan hormat menyapanya. Selama periode waktu ini, berita bahwa Lin Dong telah mengalahkan Wu Sa telah menyebar seperti api. Semua orang sekarang tahu bahwa orang yang penuh rahasia ini sebenarnya adalah orang paling berbakat di seluruh keluarga Lin. Menanggapi salam hormat mereka, Lin Dong tersenyum dan dengan sopan menganggukkan kepalanya. Karena dia telah maju ke tahap Yuan Surgawi, dia dapat mengambil beberapa bagian dari tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, Lin Zentian memutuskan untuk menyerahkan operasi penambangan Steelwood Manor kepadanya. Tentu, meskipun dia bertanggung jawab, Lin Dong tidak perlu berbuat banyak selain sesekali memeriksa jumlah batu yang dipanen. Lagi pula, masalah lainnya akan ditangani oleh manajer yang berpengalaman. Lin Dong berdiri di atas batu saat dia menatap ke dalam lapisan penambangan yang dalam, sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Sekarang setelah mereka menjadi lebih mahir dalam menambang, jumlah batu yang dipanen telah berlipat ganda beberapa kali. Keuntungan besar yang sekarang mereka nikmati, seperti surga dan bumi dibandingkan sebelumnya. Setelah pemeriksaan biasa, Lin Dong memutuskan untuk kembali ke Manor. Namun, tepat ketika pikiran ini muncul di kepalanya, dia tiba-tiba melihat keributan meletus di pintu keluar tambang. Seketika, alisnya berkerut saat dia menginstruksikan Qin Ying, yang ada di dekatnya, "Paman Qin Ying, bisakah kamu pergi dan melihatnya?" "Ya." Setelah mendengar kata-katanya, Qin Ying mengangguk saat dia dengan cepat bergegas menuju pintu keluar pertambangan. Beberapa saat kemudian, dia dengan cepat berjalan kembali. Tuan Muda Lin Dong, ketika seorang pekerja sedang memanen yang Yuan Seton, dia tampaknya telah menemukan sesuatu yang lain. Qin Ying berjalan ke sisi Lin Dong sambil berkata dengan lembut. "Oh, mari kita periksa." Lin Dong tertegun sejenak sebelum dia segera bersiul. Little Flame, yang sedang berjemur di batu lain, segera berlari mendekat.
Setelah dia melihat bahwa Lindong berencana untuk pergi ke tambang secara pribadi, Qin Ying segera melambaikan tangannya saat selusin penjaga elit segera berkerumun dan mengikuti Lindong ke dalam lubang penambangan. Lubang penambangan saat ini telah tumbuh sangat besar dan luas karena mereka telah menambang selama setengah tahun. Namun, karena ini dulunya adalah gunung berapi, ada banyak terowongan dan lorong kecil di gunung ini. Oleh karena itu, bahkan para pekerja yang berpengalaman tidak tahu persis berapa banyak bagian yang ada. Dengan kepala pekerja yang memimpin, mereka dapat dengan cepat melintasi di dalam lubang penambangan. Mereka mengikuti jalan yang berliku-liku dan akhirnya berhenti setelah 10 menit. Di ujung lorong ini, ada celah kecil yang hampir tidak cukup besar untuk dimasuki satu orang. Berdasarkan bekas goresan di dinding, sepertinya lorong ini baru saja digali. Pekerja itu secara tidak sengaja menemukan terowongan kecil di sini. Karena penasaran, dia memutuskan untuk menjelajahinya. Namun, pada akhirnya, dia malah mengalami luka bakar yang parah. Sepertinya itu diisi dengan zat yang sangat panas. Kepala pekerja berkata dengan hati-hati. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia maju 2 langkah. Dengan matanya yang terpaku pada celah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya sebelum perlahan-lahan meraihnya. Saat telapak tangannya memasuki celah itu, Lindong tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh lengannya mendidih. Energi panas yang kuat dan ganas mengalir ke tubuhnya melalui kulitnya, sebelum akhirnya disimpan ke dantiannya. Seketika, sensasi terbakar yang luar biasa muncul di dantiannya. Saat dia merasakan perubahan yang terjadi pada dantiannya, mata Lindong langsung berbinar. Beberapa saat kemudian, kejutan muncul di matanya. Itu karena, dia menyadari bahwa yang terkandung di dalam udara yang terbakar itu, adalah energi yang panas lahar khusus. Bab 76, Tulang Binatang Misterius. Energi yang, penemuan ini menyebabkan Lindong langsung ditarik kembali, namun alisnya segera berkerut. Dia telah menyadari bahwa energi yang ini tampak sangat mengamuk dan biadab. Jika seseorang menyerap terlalu banyak zat ini, itu akan merusak pikiran dan tubuh seseorang. Tempat ini dulunya adalah gunung berapi. Oleh karena itu, tidak aneh bahwa energi yang begitu kuat ada di sini. Namun, sangat disayangkan, secara alami, sangat disayangkan bahwa ada elemen mengamuk yang terkandung di dalam energi yang di dalam celah. Lagi pula, siapa yang berani menyerap energi yang begitu biadab? Saat Lindong melihat-lihat di celah pintu masuk, ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Setelah setengah bulan mencari energi yang khusus semacam ini, dia sangat enggan untuk menyerah begitu saja sekarang sehingga dia akhirnya menemukan energi yang begitu unik. Paman Qin Ying, berjaga-jaga di sini bersama yang lain. Jangan biarkan siapapun masuk. Saya akan masuk dan melihat-lihat. Lindong memiringkan kepalanya ke arah Qin Ying dan berkata. Setelah mendengar bahwa Lindong ingin secara pribadi memasuki celah, Qin Ying terkejut. Dia secara naluriah ingin menghentikan Lindong, namun, setelah Qin Ying ingat bahwa kekuatan Lindong telah jauh melampaui dia berunding sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya. Setelah memberikan instruksi, Lindong segera masuk ke dalam celah. Beberapa langkah kemudian, dia menemukan bahwa Little Flame juga mengikuti di belakangnya. Sepertinya tidak mempermasalahkan panas terik di dalam area tersebut. Pada situasi ini, Lindong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempercepat langkahnya. 2 hingga 3 menit kemudian, lorong sempit itu tiba-tiba menjadi sangat luas saat lapisan merah menyala memenuhi penglihatannya. Apa yang muncul di depan Lindong adalah area yang dipenuhi dengan batu merah membara. Dari kejauhan, panas yang naik dari permukaan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi, membuatnya tampak seperti lava yang mengalir. Mata Lindong dengan hati-hati memindai area berbatu merah membara ini. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkonsentrasi pada area tengah hanya untuk menemukan tumpukan tulang binatang putih setinggi puluhan kaki. Tulang besar seperti itu menunjukkan bahwa ini mungkin binatang terbesar yang pernah ditemui Lindong. Meskipun semua yang tersisa dari binatang itu adalah tulang-tulangnya, Lindong masih bisa merasakan tekanan luar biasa dari tulang-tulang ini. Orang hanya bisa menyimpulkan bahwa ini jelas bukan binatang iblis biasa. Namun, bagaimana tepatnya binatang iblis berubah menjadi tulang dan ditinggalkan di sini tetap tidak diketahui. Sama seperti Lindong merasa bingung, setiap rambut di Little Flame yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba berdiri. Segera, itu berubah menjadi bayangan merah saat berlari menuju tumpukan tulang binatang putih itu.
Setelah menyaksikan pemandangan ini, ekspresi wajah Lindong segera berubah. Daerah ini terlalu aneh dan dia tidak berani menjelajah terlalu dalam. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Little Flame akan mengabaikannya dan benar-benar berlari terlebih dahulu. Makhluk nakal ini, setelah mengutuk dengan suara rendah, Lindong menggertakkan giginya saat dia dengan cepat mengikuti di belakang. Saat dia menginjak batu merah membara, dia merasa seperti sedang menginjak arang yang terbakar. Segera, dia menggunakan kekuatan Yuan di tubuhnya untuk melindungi kakinya, baru kemudian dia merasa sedikit lega. Seorang manusia dan seekor binatang dengan cepat berlari melintasi daerah berbatu merah membara ini. Langkah mereka akhirnya melambat ketika mereka mendekati tulang binatang. Di sebelah tulang binatang, tubuh Little Flame yang awalnya agung dan megah sekarang jauh memucat dibandingkan. Saat mengangkat kepalanya untuk melihat bangkai misterius itu, tiba-tiba, Lindong bingung, ia melompat dan memanjat tumpukan tulang. Dalam beberapa napas, dengan cepat mencapai tengkorak binatang itu. Apa yang orang itu coba lakukan? Ketika dia melihat tindakan aneh Little Flame, sedikit kebingungan muncul di benak Lindong. Di bawah tatapan bingung Lindong, api kecil mengangkat cakar harimaunya yang tajam dan segera menyapu ke bawah saat ia menginjak tengkorak yang sudah rapuh karena usia. Tengkorak raksasa itu jatuh saat pecah membentuk tumpukan puing di tanah. Little Flame kemudian melompat ke bawah dan setelah mengaduk-aduk sejenak, tiba-tiba menggunakan mulutnya yang besar untuk meraih benda merah menyala. Mata tajam Lindong segera melihat benda merah menyala itu. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah mutiara merah menyala seukuran kepalan tangan dan bulat sempurna. Namun, mungkin karena panas, mutiara merah menyala itu tampak sedikit seperti bayi mungil. Meskipun jaraknya cukup jauh, Lindong yang sangat cerdik merasakan bahwa pil aneh itu sangat berbahaya. Meneguk. Di bawah glasir waspada Lindong, Little Flame meringkuk lidahnya saat dengan cepat menelan mutiara merah menyala itu. Menggeram. Saat mutiara merah menyala itu memasuki tubuhnya, nyala api yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Little Flame, sementara tubuhnya juga mulai menonjol sedikit demi sedikit. Geramannya yang dalam menyebabkan gua besar itu bergetar dan bergidik. Little Flame berkembang dengan kecepatan yang menakutkan di depan mata Lindong saat dia menelan ludah dan perlahan mundur. Namun, pertumbuhan ini hanya berlangsung sebentar. Beberapa saat kemudian, ketika api kecil hampir sebesar menara kecil, tubuhnya mulai menyusut lagi sebelum akhirnya kembali ke ukuran aslinya. Api kecil. Setelah melihat Little Flame kembali ke ukuran aslinya, Lindong menghela nafas lega di dalam hatinya sebelum dia dengan hati-hati memanggil. Menggeram. Setelah mendengar panggilan Lindong, api kecil langsung mengangkat kepalanya dan dengan cepat berlari ke sisinya, menggosokkan kepala raksasanya ke tubuhnya. Saat ia menyadari bahwa Little Flame tidak tersesat dan berubah menjadi kekerasan, Lindong diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Hanya dengan begitu dia bisa dengan hati-hati memeriksa api kecil saat ini. Bulu Little Flame yang awalnya berwarna merah menyala kini menjadi lebih berapi-api dan bersemangat. Itu tampak seperti terbakar. Selain itu, cakar harimaunya sekarang tampak sangat tajam saat menembus jauh ke dalam tanah. Tidak ada yang akan meragukan kemampuan membunuh mereka sekarang. Lindong hati-hati memindai tubuh Little Flame, sebelum tatapannya akhirnya berhenti di ekor piton di belakang Little Flame. Saat ini, ekor ular piton yang unik bertengger di punggung Little Flame. Tampaknya ada benjolan kecil di kepala ekor ular piton itu, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak. Lindong benar-benar bingung dengan perubahan yang terjadi pada Little Flame. Lagi pula, dia tidak pernah memiliki banyak pengetahuan tentang binatang iblis. Satu-satunya hal yang dia tahu sekarang adalah bahwa perubahan yang terjadi di Little Flame terkait dengan mutiara merah menyala misterius yang baru saja ditelannya. Mungkinkah mutiara itu adalah kristal iblis milik binatang itu? Mengapa itu berbeda dari kristal iblis lainnya? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tempat ini aneh. Aku seharusnya tidak tinggal lama. Saat pikiran ini melintas di benak Lindong, dia memutuskan untuk meninggalkan daerah itu. Saat dia hendak pergi dengan Little Flame, tiba-tiba dia berlari menuju tempat tertentu saat mengeluarkan serangkaian geraman yang dalam. Setelah menyaksikan adegan ini, Lindong tercengang saat dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa di balik tulang binatang, adalah area yang dipenuhi dengan batu yang terkondensasi dari lava cair. Saat ini, di atas bebatuan cair ini, ada bunga merah tua yang indah dan menggoda yang dikelilingi oleh kabut samar. Menatap bunga merah crimson yang menyihir itu, Lindong tiba-tiba berbalik dan melihat tulang-tulangnya,
hanya untuk menemukan bahwa tengkorak binatang itu sepertinya diarahkan ke bunga merah crimson itu. Binatang iblis misterius itu pasti ingin memakan bunga merah tua. Pikiran ini melanda Lindong seperti kilatan petir. Bab 77, Bunga yang Menyihir. Bunga merah tua berdiri sendirian di atas batu. Berbeda dengan lingkungannya yang kering dan tandus, sikapnya yang semarak dan semarak membuatnya terlihat sangat eksotis. Setelah melirik bunga merah crimson yang menyihir itu, insting Lindong segera memperingatkannya bahwa bunga itu tidak biasa. Tentu saja, ini adalah kesimpulan yang jelas. Fakta bahwa bunga ini dapat mekar di lingkungan yang keras dan menantang dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa. Sementara api kecil perlahan mendekati tumpukan batu cair itu, ia secara berkala menggeram pada bunga yang menyihir itu. Namun, pada akhirnya Little Flame tidak berani bergegas ke arahnya. Saat Lindong berdiri di bawah batu yang mengepul, dia melihat dengan ragu ke arah bunga yang menyihir itu. Setelah pertimbangan panjang, dia akhirnya mengertakkan gigi dan memanjat bebatuan. Bas-bas. Setelah kontak dengan batu, telapak tangan Lindong segera mengeluarkan suara mendesis. Aliran kekuatan Yin Yuan dingin dari dantiannya dengan cepat menyembur keluar saat mereka menyelimuti tubuhnya dan melindunginya dari terbakar oleh panas. Lindong dengan cepat memanjat tumpukan batu raksasa itu saat dia menyadari bahwa ada terowongan hitam kecil seukuran kepala berada di atas tumpukan batu raksasa. Terowongan itu sepertinya memanjang sampai ke tanah dan panas yang luar biasa terus-menerus meletus darinya. Oh, jadi semua energi yang di sini berasal dari lubang yang dalam ini. Setelah menyaksikan pemandangan ini, Lindong akhirnya menyadari fakta ini. Segera setelah itu, dia berbalik untuk melihat bunga menyihir yang terletak di dekat terowongan gelap itu. Seolah-olah bisa merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya, bunga yang menyihir itu tiba-tiba mulai bergoyang ringan. Kabut samar di sekitarnya melayang dan diam-diam melilit tubuh Lindong. Ketika kabut itu mengelilingi tubuh Lindong, dia tiba-tiba merasakan kesadarannya memudar saat sensasi kelelahan luar biasa muncul dari tubuhnya. Seolah-olah kekuatan hidup di dalam tubuhnya disedot dengan paksa. Sementara kesadaran Lindong berangsur-angsur menghilang, bunga merah tua yang menyihir itu tampaknya menjadi lebih hidup dan memikat. Saat ia menghadapi bahaya yang tak terduga ini, tangan kanan Lindong bergetar hebat. Sebuah kekuatan yang kuat dihasilkan sebagai kabut misterius yang mengelilingi kepala Lindong secara paksa tersebar. Saat kabut itu dibubarkan secara paksa, Lindong tiba-tiba terbangun. Dia menatap bunga merah crimson dengan tatapan ketakutan dan tanpa basa-basi lagi, dia segera berusaha mundur. Namun, saat dia berencana untuk meninggalkan tempat aneh ini, kekuatan isap misterius tiba-tiba meledak dari telapak tangan kanannya. Targetnya kali ini, sebenarnya adalah bunga yang menyihir itu. Berkat kekuatan hisap yang keras itu, bunga yang menyihir itu dicabut secara paksa dan langsung terbang ke arah telapak tangan kanannya di bawah tatapan heran Lindong. Bas-bas. Dalam sekejap ketika bunga yang menyihir itu bertabrakan dengan telapak tangan Lindong, aliran cahaya keluar dari telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, bunga yang menyihir itu berubah menjadi gumpalan cairan merah kental yang lengket. Ketika gumpalan cairan merah-merah itu muncul, energi mental di dalam pikiran Lindong tiba-tiba mulai bergelombang. Gelombang itu secara langsung menyebabkan pelipis Lindong menjadi gelisah. Apa yang sedang terjadi? Sama seperti kejutan muncul di hatinya, Lindong melihat bahwa gumpalan cairan lengket tiba-tiba masuk ke telapak tangannya. Ledakan. Saat gumpalan cairan lengket itu menembus telapak tangan Lindong, dia segera mendengar ledakan di kepalanya. Dia tidak bisa lagi mendengar suara apapun dari sekelilingnya. Yang bisa dia rasakan sekarang hanyalah energi yang sangat kuat dan unik dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, seperti binatang buas, itu dengan paksa masuk ke pikirannya. Jeritan menyakitkan tiba-tiba terdengar di gua yang sunyi saat tubuh Lindong jatuh dari raksasa yang lebih berani dan dengan panik berguling-guling di tanah. Saat ini, kepalanya terasa seperti akan membengkak dan meledak. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan seluruh wajah Lindong menjadi sangat mengerikan dan terpelintir. Saat Little Flame melihat Lindong dengan panik berguling-guling di lantai, ia mengeluarkan raungan cemas. Namun, itu tidak berani mendekati Lindong saat ini. Ini indera akut mengatakan bahwa kekuatan yang sangat kuat saat ini mengalir melalui tubuh Lindong dan kekuatan ini cukup kuat untuk membunuh. Jeritan menyakitkan terus bergema tentang gua gunung. Saat ini, pembuluh darah telah muncul di seluruh wajah Lindong saat mereka menggeliat seperti cacing tanah.
Dia bisa dengan jelas merasakan energi mental di dalam pikirannya dengan cepat menyatu dengan kekuatan yang sangat kuat itu. Saat kedua kekuatan itu selaras, seolah-olah ada katalis yang memungkinkan energi mentalnya tumbuh dengan sangat cepat. Sementara energi mentalnya menguat dengan kecepatan tinggi, rasa sakit yang akut itu tumbuh semakin kuat. Jika situasi ini berlanjut, pikiran Lin Dong pasti akan dihancurkan dengan paksa oleh energi mental yang berkembang pesat itu. Di bawah ancaman kematian, pikiran Lin Dong menjadi sedikit lebih jernih. Tubuhnya terus bergetar saat dia memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit yang tak tertahankan itu sementara dia dengan putus asa mencoba mencari solusi. Berkat kepribadiannya yang gigih yang ditempa dalam dirinya sejak muda, Lin Dong mampu menahan rasa sakit ini saat dia mati-matian memikirkan rencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Orang lain pasti sudah lama menjadi gila karena rasa sakit ini. Kilatan gila melintas di mata Lin Dong saat dia tiba-tiba melafalkan mantra di dalam hatinya. Roh terbagi menjadi yin dan yang. Gerakan spiritual dimulai dengan kehidupan. Nyanyian ini berasal dari bab gerakan spiritual. Lin Dong saat ini seperti orang tenggelam yang berpegangan pada batang rumput terakhir. Tanpa memikirkannya, dia dengan cepat melafalkan mantra dari dua bagian lain dari bab gerakan spiritual. Bab gerakan spiritual yang diberikan Guru Ruo dari kota Yan kepada Lin Dong dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda. Selama beberapa bulan ini, Lin Dong telah berhasil menguasai bagian pertama. Namun, sehubungan dengan 2 bagian yang tersisa, dia membuat sedikit kemajuan. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa kemajuan lambat yang dia buat tiba-tiba meningkat. Saat dia melafalkan mantra, Lin Dong bisa dengan jelas merasakan energi mental yang kejam di dalam pikirannya secara bertahap dijinakkan. Saat ini, tubuh Lin Dong telah berhenti gemetar. Dia duduk di lantai dan mulai melafalkan mantra, bab gerakan spiritual, di kepalanya. Energi mental tak berbentuk namun kuat sekarang mengamuk di dalam pikiran Lin Dong. Hanya dalam beberapa menit, energi mental yang kuat ini dengan cepat tersedot kering saat Lin Dong berhasil menguasai 2 bagian tersisa dari bab gerakan spiritual. Jika Tuan Ruo tahu bagaimana Lin Dong berhasil menguasai bagian kedua dan ketiga dari bab gerakan spiritual dalam beberapa menit, orang hanya bisa membayangkan ekspresinya. Saat Lin Dong berhasil menguasai bagian ketiga dari bab gerakan spiritual, dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tampaknya telah pecah di benaknya. Segera, dia bisa merasakan energi mental di dalam pikirannya mulai dengan cepat menyembur menuju lokasi di tengah kepalanya. Istana Niwan telah dibuka. Saat ia menyadari situasi ini, Lin Dong sedikit terkejut. Berdasarkan interpretasinya tentang bab gerakan spiritual, dia tahu bahwa salah satu langkah terpenting dalam melatih energi mental adalah membuka Istana Niwan. Dikatakan bahwa ada 9 istana di kepala, sesuai dengan 9 surga. Istana di tengah disebut sebagai Istana Niwan. Ini adalah rumah kaca untuk mengolah energi mental, mirip dengan dantian untuk kekuatan Yuan. Energi mental menyembur ke Istana Niwannya seperti gelombang pasang dan ketika energi mental terakhir itu akhirnya masuk, sensasi sakit di kepalanya langsung menghilang, di mana mata Lin Dong yang tertutup rapat juga terbuka. Saat ia membuka matanya, suara siulan tak terkendali meledak dari mulut Lin Dong. Tepat saat peluit itu berbunyi, energi mental tak berbentuk yang kuat dengan keras menyembur keluar dari Istana Niwan Lin Dong. Ledakan, gua gunung yang sangat besar segera bergetar saat gelombang kejut tak berbentuk langsung muncul dengan Lin Dong di pusat gempa. Di tanah, lapisan pecahan batu langsung terhempas sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding gua dan menyebabkan gua bergetar. Huff, Lin Dong buru-buru menarik napas saat dia mengangkat kepalanya untuk menyaksikan kerusakan yang telah dia lakukan. Sok memenuhi matanya. Bab 78, peningkatan energi mental yang tajam. Apakah ini kekuatan energi mental? Saat ia melihat gua gunung berantakan, Lin Dong tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi kekaguman tanpa sadar muncul di matanya. Potensi destruktif dari energi mental mampu menyaingi seorang praktisi tahap akhir surgawi Yuan. Apa sih bunga terkutuk itu? Setelah dia mendapatkan kembali akalnya, Lin Dong mengingat sensasi menyakitkan yang gila yang baru saja dia alami saat wajahnya tanpa sadar memucat. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa energi mentalnya telah diperkuat beberapa kali dan perubahan ini kemungkinan disebabkan oleh bunga merah crimson itu. Berkenaan dengan energi mental, Lin Dong hanya bisa dianggap amatir. Namun, dia tidak menyangka bahwa energi mental
yang dia miliki sangat tidak memadai, sekarang telah menjadi senjata terbesarnya. Meskipun dia tidak pernah benar-benar menguji kehebatan energi mentalnya, Lindong memiliki keyakinan aneh bahwa jika dia menggunakan energi mental untuk berduel dengan orang lain, dia mungkin bisa menandingi bahkan melawan ahli tahap akhir surgawi Yuan. Sepertinya lebih mudah untuk melatih energi mental dibandingkan dengan Yuan Power. Lindong menggaruk kepalanya. Meskipun dia hanya berhasil menguasai dua bagian terakhir dari bab gerakan spiritual, berkat keberuntungan, dia merasa bahwa bahkan tanpa keadaan luar biasa hari ini, dia harus dapat menguasainya sepenuhnya dalam waktu setengah tahun. Kemajuan ini tampak jauh lebih cepat dibandingkan dengan melatih Yuan Power. Tentu saja, ini semua asumsi Lindong. Jika Tuan Ruo tahu tentang mereka, dia mungkin akan memuntahkan seteguk darah. Lagi pula, ketika dia pertama kali mencoba untuk menguasai tiga bagian pertama dari bab gerakan spiritual, dia membutuhkan waktu beberapa tahun. Siapa yang berani memberitahunya bahwa jauh lebih mudah untuk melatih energi mental dibandingkan dengan Yuan Power? Saat ia mengibaskan rasa sakit yang tersisa di kepalanya, Lindong naik dari tanah. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat telapak tangan kanannya. Peristiwa yang baru saja terjadi ternyata dimulai oleh jimat batu yang tertanam di telapak tangannya. Namun, meskipun dia tidak bisa menjelaskannya, dia merasakan bahwa sebagian besar energi misterius yang terkondensasi dari bunga merah-merah itu diserap oleh jimat batu. Dengan demikian, energi yang dia serap hanyalah sebagian kecil dari bunga merah tua itu. Untungnya itu hanya sebagian kecil. Jika dia telah menyerap semuanya, Lindong percaya bahwa sekarang, kepalanya akan meledak menjadi kekacauan berdarah. Saat jarinya dengan lembut menelusuri telapak tangannya, alis Lindong dengan lembut berkerut. Jimat batu ini sekarang tampak lebih misterius. Orang hanya bisa berspekulasi tentang sejarahnya. Bam! Sementara Lindong mengerutkan alisnya, dia tiba-tiba mendengar batu jatuh dari pintu masuk gua gunung. Segera setelah itu, beberapa sosok dengan cepat berlari masuk. Begitu mereka melihat Lindong di gua gunung, mereka menghela nafas lega. Ayah, kakek. Ketika dia melihat mereka, Lindong terkejut. Segera, dia menyapa mereka. Memang, orang-orang ini adalah Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya. Kamu anak nakal yang nakal. Anda benar-benar tidak mengerti betapa dalam dan luasnya dunia kita. Apakah ada tempat yang tidak akan kamu lewati? Lin Zentian dan yang lainnya dengan cepat mendarat di samping Lindong. Setelah melihat sekelilingnya dengan waspada, mereka mulai menegurnya. Sebagai tanggapan, Lindong hanya bisa tertawa hampa. Setelah mereka melihat bahwa Lindong baik-baik saja, Lin Zentian dan yang lainnya mulai merasa lega. Baru pada saat itulah mereka akhirnya berminat untuk mengamati gua gunung ini. Segera, ekspresi kagum muncul di wajah mereka. Energi yang begitu kaya. Ketika Lin Zentian dan yang lainnya dengan ringan menghirup udara panas, mereka pertama kali senang. Segera setelah itu, mereka mulai mengerutkan kening. Sayang sekali. Energi yang di sini terlalu liar dan tidak dapat diserap ke dalam tubuh seseorang. Jika tidak, ini pasti akan menjadi tempat latihan yang sangat berharga. Saat mereka berbicara, ekspresi kecewa muncul di wajah Lin Zentian. Energi yang di sini beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan energi yang biasa dari surga dan bumi. Jika dia berhasil menyerap energi yang di sini, mungkin dia akhirnya bisa membuat terobosan setelah beberapa dekade mengalami stagnasi. Lin Zentian saat ini sudah berada di tahap akhir Heavenly Yuan. Jika dia maju satu langkah lagi, dia akan masuk ke Yuan dan Stage. Ini akan menjadi peristiwa yang menghancurkan bumi bagi seluruh keluarga Lin. Setelah melihat ekspresi kecewa Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya menghela nafas pelan. Jika Lin Zentian bisa maju ke Yuan dan Stage, maka keluarga Lin mereka akan memiliki suara tidak hanya di kota Qingyang, tetapi seluruh kota Yan. Lebih jauh lagi, pada saat itu, bahkan jika keluarga Lei dan Xie bersekutu bersama, mereka hanya akan menimbulkan sedikit ancaman bagi keluarga Lin. Melirik Lin Zentian dan yang lainnya saat mereka terdiam, ekspresi wajah Lindong berubah serius. Dia dengan ringan memutar telapak tangan kanannya dan kekuatan isap yang kuat muncul dari dalam saat dia segera menyedot energi yang di sekitarnya ke telapak tangannya. Lindong tidak menyerap energi yang langsung ke dalam tubuhnya. Sebagai gantinya, dia pertama kali menyaringnya melalui Stone Talisman. Sekarang energi mentalnya telah menjadi lebih kuat, Lindong secara bertahap dapat membedakan kekuatan jimat batu misterius. Misalnya, pemurnian, Dong Er,
Apa yang kamu lakukan? Saat energi yang di sekitar mereka bergetar, Lin Xiao segera disiagakan. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah saat dia berteriak pada Lindong. Setelah mereka mendengar teriakan Lin Xiao, Lin Zentian dan yang lainnya segera sadar kembali. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar menyerap energi yang di sekitarnya, ekspresi wajah mereka juga berubah secara dramatis. Ayah, apa yang kalian semua inginkan untuk menjadi energi yang jenis ini? Di bawah tatapan dramatis orang banyak, Lindong hanya tersenyum lembut sambil mengangkat telapak tangan kanannya. Kabut merah muda yang menonjol sekarang mengambang di telapak tangannya. Saat mereka menatap bola kabut di telapak tangan Lindong, Lin Zentian dan yang lainnya terkejut. Mereka dapat merasakan bahwa bola kabut ini adalah energi yang khusus yang memenuhi gua gunung ini. Namun, elemen kekerasan di dalam yang energi itu benar-benar menghilang. Artinya, bola energi yang bisa langsung diserap ke dalam tubuh seseorang. Beberapa dari mereka tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan kembali akal mereka. Segera, Lin Zentian meraih ke Lindong, kedua tangannya gemetar kegirangan saat dia bertanya, "Cucu yang baik. Bagaimana kamu melakukannya?" Dapat dipahami bahwa Lin Zentian akan menjadi emosional ini. Bagaimanapun, masalah ini secara langsung memengaruhi peluangnya untuk maju ke Yuan dan Stage. Ini adalah masalah penting baginya dan seluruh keluarga Lin. Oh, setelah saya menyerap energi yang di sini ke dalam tubuh saya dan mengedarkannya, semua elemen kekerasan akan secara otomatis menghilang. Lindong secara alami tidak akan mengungkapkan keberadaan jimat batu. Karena itu, dia mengedipkan matanya saat dia dengan polos berkata. Setelah mendengar jawabannya, Lin Zentian dan yang lainnya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ayah, mungkinkah Lindong memiliki karakteristik tubuh khusus? Kemampuan untuk secara otomatis menyaring pengaruh atau zat berbahaya. Lin Xiao mengerutkan alisnya saat dia beralasan. Alis Lin Zentian berkerut erat. Lagi pula, penjelasan ini tampak terlalu absurd. Namun, dia tidak bisa memikirkan penjelasan alternatif. Karena itu, akhirnya, dia hanya bisa mengangguk setuju. Haha, ayah, terlepas dari alasannya, ini masih kabar baik. Lin Ken, yang berdiri di dekatnya, berkata dengan senyum bahagia. Kakek, lain kali ketika Anda ingin berlatih, pertama-tama saya akan menyerap energi yang di sini dan memperbaikinya di tubuh saya sebelum saya memberikannya kepada Anda. Dengan begitu, kamu seharusnya bisa menyerapnya juga. Lindong dengan rendah hati menggaruk kepalanya saat dia menyarankan. Tentu saja, tentu. Mendengar kata-kata ini, Lin Zentian seperti anak yang bersemangat saat dia secara naluriah berteriak 2 kali. Setelah teriakannya padam, dia akhirnya mendapatkan kembali akalnya saat dia dengan canggung menatap Lin Xiao dan yang lainnya, yang tertawa terbahak-bahak di dekatnya. Citranya yang bermartabat sebelumnya sekarang benar-benar hancur. Setelah melihat Lin Xiao dan tertawa, senyum muncul di hati Lindong. Di keluarganya, orang yang paling cepat menerobos ke Yuan dan Stage secara alami adalah Lin Zentian. Selanjutnya, Lindong jelas tahu bahwa sekali keluarga mereka memiliki praktisi Yuan dan Stage, itu akan menyebabkan pergolakan total. Ketika waktu itu tiba, keluarga Lin mereka tidak perlu lagi khawatir tentang keluarga Lei dan Xie. Bab 79, Bazar Bawah Tanah. Di atas tebing terpencil, Lindong diam-diam duduk. Lingkungan naik dan melonjak saat aliran Yuan Power terus-menerus muncul sebelum akhirnya mengalir ke tubuh Lindong. Melayang di depan Lindong adalah 10 pil yang Yuan berwarna merah tua. Setiap setengah jam, Lindong akan membuka mulutnya sedikit saat pil eliksir secara otomatis masuk ke mulutnya. Setiap kali pil eliksir masuk ke tubuhnya, itu akan menyebabkan uap putih samar muncul dari atas kepala Lindong. Terkandung dengan uap itu adalah aroma misterius. Pelatihan yang tenang ini berlangsung selama 5 jam penuh sebelum mata tertutup rapat Lindong secara bertahap mulai terbuka. Seteguk udara putih mengalir keluar melalui tenggorokannya dan keluar dari hidungnya. Seketika, suara yang sangat dalam bergema dari dalam tubuhnya. Itu adalah suara yang dihasilkan oleh organ dalam dan tulangnya. Panggung tengah Yuan Surgawi. Setelah suara itu muncul, Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Senyum muncul di sudut bibirnya. Sepertinya setelah 2 bulan pelatihan, dia akhirnya maju ke tahap tengah Surgawi Yuan. Kemajuan yang mulus ini tidak mengejutkan Lindong. Bagaimanapun, dia telah bekerja keras selama 2 bulan ini. Faktanya,
dia telah menggunakan hingga selusin pil Yang Yuan setiap hari untuk meningkatkan kemajuannya. Secara alami, pil Yang Yuan ini semuanya disempurnakan dengan jimat batu misterius. 10 pil Yang Yuan sehari. Jika ini diubah menjadi batu Yang Yuan, itu akan setara dengan 100 batu sehari. Konsumsi ini jelas lebih dari boros. Faktanya, bahkan tidak ada orang di kota Qingyang, atau bahkan seluruh kota Yan yang mampu membeli sumber daya yang begitu mewah. Oleh karena itu, setelah perawatan yang begitu mewah, jika seseorang masih tidak dapat maju ke tahap tengah surgawi Yuan dalam 2 bulan, kemajuannya akan dianggap sedikit kurang bersemangat. Atau setidaknya, inilah yang diyakini Lindong. Setelah Lindong menyelesaikan latihannya, dia berdiri sambil bersiul ke arah hutan. Segera, bayangan merah melesat keluar seperti sambaran petir. Dalam 2 bulan yang singkat ini, meskipun tubuh Little Flame tidak banyak berubah, aura samar sekarang memancar dari tubuhnya. Saat ini, bahkan Lin Xiao, yang merupakan ahli panggung Yuan Surgawi, bisa merasakan jejak bahaya darinya. Menurut Lin Zentian, api kecil saat ini dapat dianggap sebagai binatang iblis sejati. Lindong tahu kemajuan pesat ini dan perubahan mungkin terkait dengan mutiara merah menyala yang dimakannya. Namun, sekarang dia menemukan tidak ada hal lain yang terjadi pada Little Flame selain tingkat pertumbuhan yang dipercepat. Dia melepaskan kekhawatiran di dalam hatinya. Lindong menggosok bulu hangat yang nyaman di Little Flame sebelum dia segera mengetuk tanah dengan ujung kakinya saat sosoknya berlari menuruni gunung. Kecepatannya sangat cepat. Jika ada yang melihat dari dekat, mereka akan menyadari bahwa kaki Lindong sebenarnya setengah inci dari permukaan. Dia tidak berlari melainkan melayang. Seolah-olah ada benda misterius yang membawanya. Hal tak berbentuk yang membawanya secara alami adalah energi mental Lindong. Sejak dia menyerap energi bunga misterius itu 2 bulan lalu, energi mentalnya meningkat pesat. Saat ini dia telah menemukan banyak kegunaan lain untuk energi mental, dan dia secara bertahap menjadi lebih mahir dalam mengendalikannya. Bagaimanapun juga, karena Lindong tidak memiliki seorang mentor, dia hanya tahu dasar-dasar tentang bagaimana memanfaatkan energi mental. Meskipun dia jelas tahu bahwa jika dia dapat sepenuhnya menggunakan energi ini, itu pasti akan menjadi kekuatan yang kuat, tetapi karena dia tidak memiliki seorang guru sekarang, dia hanya bisa mengandalkan percobaan dan kesalahannya sendiri. Fakta ini membuatnya sedih. Seorang pria dan seekor binatang dengan cepat berlari menuruni puncak gunung sebelum mereka memasuki tempat penambangan di kaki gunung. Mereka melintasi terowongan yang berangin dan berkelok-kelok dan beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mencapai tempat aneh yang mereka temukan 2 bulan lalu. Sejak Lindong mendemonstrasikan bahwa dia dapat memurnikan yang energi yang ditemukan di gua gunung ini, selama 2 bulan terakhir, dia akan memurnikan beberapa yang energi dan menyimpannya ke dalam tubuh Lin Zentian setiap 3 hari. Dengan demikian, selama periode waktu ini, Lin Zentian benar-benar menutup diri untuk berlatih. Setiap kali dia menerima energi yang murni dan kuat dari Lindong, dia akan segera menutup diri dan berkonsentrasi untuk menyerap energi yang sepenuhnya sebelum dia akhirnya muncul lagi. Kemudian, dia akan sekali lagi menerima, lalu menutup dirinya, dan siklus itu akan berulang. Ketika Lindong melangkah ke dalam gua, seperti yang diharapkan, dia menemukan Lin Zentian sudah duduk di atas batu. Sambil tersenyum, dia segera melompat ke belakang Lin Zentian dan duduk sendiri. Saat telapak tangan kanan Lindong menghadap ke udara tanpa bentuk, kekuatan isap segera meledak dan menyedot yang energi. Sementara itu, telapak tangan kirinya diarahkan pada titik tekanan di punggung Lin Zentian saat dia terus-menerus memasukkan yang energi yang telah dimurnikan ke dalam tubuh Lin Zentian. Proses ini memakan waktu 1 jam penuh. Ketika dia merasakan kekuatan tarik dari tubuh Lin Zentian menurun, Lindong dengan lembut menghela nafas. Dia sedikit lelah, setelah semua ini bukan prestasi yang berarti. Jika energi mentalnya tidak meningkat pesat, dia mungkin tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini. Dong ini sulit bagimu. Lin Zentian perlahan membuka matanya. Di kedua matanya, 2 warna berbeda mengalir, seperti energi yin dan yang, menyebabkan dia terlihat sangat aneh. Saat dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut menghela nafas saat melihat wajah lesu Lindong. Lindong tersenyum lembut, sebelum dia segera bertanya, berapa lama sebelum kakek bisa membuat terobosan? Beri aku 2 bulan lagi dan aku akan mencoba terobosan. Sebuah cahaya bersinar di mata Lin Zentian saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Lindong mengangguk.
Lin Zentian telah mengalami stagnasi di tahap akhir surgawi Yuan selama beberapa dekade. Sekarang dia telah menyerap begitu banyak energi yang murni, dia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk akhirnya melakukan terobosan. Kota Qingyang, pasar. Saat Lindong berjalan santai di trotoar yang ramai, dia dengan santai melirik kerumunan orang yang sedang melewati toko-toko. Lindong sekarang terpaksa menghabiskan banyak waktunya dengan Lin Zentian. Baru-baru ini, Steelwood Manor telah diserahkan kepada Lin Ken dan Lin Mang untuk dikelola. Di sisi lain, Lin Xiao sekarang bertanggung jawab atas sisa bisnis keluarga Lin di kota Qingyang. Adapun Lindong, sekarang dia telah maju ke tahap tengah surgawi Yuan, dia telah memutuskan untuk memperlambat rezim pelatihannya. Karena itu, dia memutuskan untuk ikut dan membantu. Tentu saja, meskipun dia ingin membantu, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan. Segera, dia memiliki banyak waktu luang dan karena saat ini dia ingin berbelanja di bazar bawah tanah, dia memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk melakukannya. Saat dia menavigasi jalan melalui jalan-jalan yang sudah dikenalnya, Lindong melepas topi jerami dari tas Qian Kunnya untuk melindungi wajahnya sebelum dia akhirnya berjalan ke salah satu pasar bawah tanah yang lebih besar di dekatnya. Karena fakta bahwa Lindong telah datang ke sini beberapa kali untuk bertukar eliksir, dia agak akrab dengan daerah itu. Saat dia berjalan di sepanjang lorong gelap, kali ini, dia tidak berhenti di salah satu ruang transaksi di kedua sisi jalan. Sebaliknya, ia memilih untuk berjalan menuju bagian terdalam. Ketika dia sampai, penglihatannya langsung melebar saat pasar bawah tanah yang cukup besar muncul di depan matanya. Di bazar ini, ada beberapa orang lain di sekitar. Namun, mereka semua mengenakan topi jerami yang membuat orang lain tidak bisa membedakan identitas mereka. Dibandingkan dengan bazar di permukaan, pasti ada kebutuhan akan kerahasiaan di sini. Lagi pula, sebagian besar barang yang dijual di sini memiliki asal yang meragukan. Namun, karena alasan ini, sebagian besar barang-barang ini memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di permukaan. Saat Lindong berjalan melalui pasarnya, dia terus melihat barang-barang yang dipajang di kios-kios. Meskipun ada beberapa eliksir yang dijual, kebanyakan dari mereka tidak melebihi grade 3. Saat ini, eliksir grade 3 dan di bawahnya membawa sedikit manfaat bagi Lindong. Meskipun potensi eliksir di atas grade melebihi pil yang Yuan, mereka sangat langka. Oleh karena itu, tujuan perjalanan Lindong kali ini adalah untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa batang eliksir kelas 4. Saat dia berjalan, dia melihat beberapa eliksir kelas 3. Namun, dia belum melihat satu tangkai pun dari eliksir kelas 4. Namun, Lindong tidak khawatir. Lagi pula bazar ini cukup besar dan meskipun eliksir kelas 4 langka, itu bukan tidak mungkin untuk ditemukan. Dengan pemikiran ini, Lindong secara bertahap melakukan perjalanan lebih dalam ke pasar. Akhirnya, langkah kakinya berhenti saat matanya beralih ke sebuah kios di sampingnya. Pada saat ini, ada berbagai item yang ditampilkan di platform batu itu. Namun, mata Lindong langsung terkunci pada rimpang hijau kayu kering tepat di tengahnya. Ramuan rimpang kayu hijau, ramuan kelas 4. Sekarang dia akhirnya menemukan eliksir grade 4, Lindong menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia mengambil langkah ke depan dan tepat saat dia hendak mengambil eliksir kelas 4 itu, energi mental yang berada di istana Niwannya tiba-tiba bergetar sedikit. Meskipun getaran ini sangat ringan, Lindong masih berhasil mendeteksinya. Alisnya terangkat di tempat saat dia melihat dengan santai ke area di mana telapak tangannya baru saja melintas. Akhirnya, matanya berhenti pada sepotong kayu tua yang ditutupi oleh lumut hijau. Bab 80, Penyergapan. Meskipun kayu tua ditutupi lumut, Lindong dapat melihat jejak samar dari beberapa simbol mistik yang tidak jelas. Baru kemudian dia menyadari bahwa simbol mistik ini mungkin adalah alasan mengapa energi mentalnya bergetar. Mata Lindong hanya terpaku sesaat pada kayu tua sebelum dia buru-buru menarik pandangannya. Dia menunjuk ke ramuan rimpang kayu hijau grade 4 saat dia melihat orang yang berpakaian hitam di belakang meja dan bertanya, "Berapa?" Mendengar kata-kata ini, orang berbaju hitam, yang juga mengenakan topi jerami, sedikit mengangkat ujung topinya saat suaranya yang tanpa nada menjawab, 100 yang Yuan seton. Bukankah itu sedikit berlebihan? Lindong mengangkat alisnya dan membalas. Sebagai tanggapan, orang berbaju hitam itu merentangkan tangannya, menolak untuk berbicara sepatah kata pun.
Tindakan langsung dan efisien itu menyebabkan Lin Dong agak terdiam. Apakah para pedagang di sini semua memiliki kepribadian yang hebat? Apa ini? Lin Dong menunjuk ke kayu tua yang tertutup lumut dan dengan santai bertanya. Tidak yakin. Orang berbaju hitam itu menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah melihat bahwa penjualnya sangat jujur tentang hal itu, Lin Dong terkekeh dan melanjutkan, benda ini ditambah ramuan rimpang kayu hijau untuk 100 batu yang yuan, bagaimana kedengarannya? 150 keping, 50 yang yuan seton untuk objek yang tidak kamu ketahui. Alis Lin Dong berkerut saat dia bertanya. Jika saya tahu apa itu, maka itu tidak akan dijual seharga 50 yang yuan seton. Dari simbol mistik yang tidak jelas di atasnya, itu pasti item yang terkait dengan master simbol. Jika bukan karena tidak ada master simbol di kota Qingyang ini, saya tidak akan pernah membawa ini untuk dijual. Orang yang mengenakan jubah hitam dengan malas berkata, jika Anda menginginkannya, belilah. Jika tidak, aku tidak akan memaksamu. Lin Dong sekali lagi terdiam. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia tidak pernah berharap bahwa penjual ini licik seperti tikus. Setelah berdiri di depan stan untuk sementara waktu, Lin Dong hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia mengambil 15 pil yang yuan dari tas Qian Kunnya dan melemparkannya ke arah orang berbaju hitam itu. Hehe, kamu punya bakat. Dalam satu gerakan cepat, orang berbaju hitam menerima 15 pil yang yuan, kejutan yang menyenangkan dalam suaranya saat dia tersenyum dan berkata. Sebagai tanggapan, Lin Dong memutar matanya. Tanpa repot untuk bersikap sopan, dia mengambil ramuan rimpang kayu hijau dan kayu tua, dan memasukkannya ke dalam tas Qian Kun. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Selama waktu yang tersisa, Lin Dong berjalan-jalan di sekitar bazar bawah tanah beberapa kali, namun dia hanya berhasil menemukan satu lagi eliksir kelas 4. Setelah itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan keluar dari bazar bawah tanah. Begitu dia meninggalkan pasar, Lin Dong masih dengan hati-hati berjalan di jalanan. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia kemudian melepas topi jeraminya di sudut terpencil. Segera setelah itu, dia menepuk tas Qian Kunnya saat dia berjalan menuju bagian dalam bazar. Lin Dong berjalan perlahan melewati beberapa jalan saat dengungan kerumunan di sekitarnya tanpa sadar menjadi lebih lembut. Sosok Lin Dong sekali lagi melewati jalan lain ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Raut bosan di wajahnya juga perlahan menghilang. Ini karena dia telah menemukan bahwa tidak ada jiwa yang terlihat di jalan ini. Bazar masih merupakan tempat yang paling ramai dan populer di kota Qingyang, bagaimana bisa salah satu jalannya begitu kosong. Selain itu, dia ingat dengan jelas bahwa jalan ini agak sibuk di masa lalu. Swoosh! Dalam sekejap ketika langkah kaki Lin Dong berhenti, ledakan sonik yang sangat menusuk terdengar. Sebuah panah tajam meledak dari salah satu bangunan seperti kilatan petir. Dari sudut yang rumit, itu melengkung ke arah punggung Lin Dong dengan maksud untuk menyakitinya. Serangan tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi wajah Lin Dong berubah sedikit saat dia dengan panik menoleh hanya untuk menemukan panah sudah mendekatinya dan dia tidak punya tempat untuk menghindar. Pada saat kritis itu, Lin Dong tidak kehilangan ketenangannya. Pikirannya menyenggol saat aliran energi mental segera menyembur keluar dari istana Niwannya. Berdengung, panah itu secara ajaib dihentikan di udara, hanya setengah inci dari Lin Dong. Bau harum bisa samar-samar terlihat dari ujung panah. Terbukti, itu telah diolesi dengan racun mematikan dan jika Lin Dong terkena itu, dia akan mati seketika. Seseorang mencoba membunuhku. Saat pikiran itu melintas di benaknya, Lin Dong segera mundur saat panah yang melayang di depannya jatuh ke tanah. Sementara Lin Dong mundur, tiba-tiba, ledakan sonik terdengar di sekelilingnya saat semburan panah menghujani dia dengan kejam. Dengan ekspresi serius di wajahnya, yuan power yang kuat bergelombang di sekitar Lin Dong. Dia perlahan-lahan memperluas energi mentalnya dan mampu melihat lintasan semua anak panah sebelum dia dengan cekatan menghindari semuanya. Swoosh swoosh, panah-panah itu menghantam keras ke lantai dan menembus setengah jari ke tanah. Sementara itu, ekor anak panahnya bergetar hebat saat mengeluarkan suara mendengung. Swoosh swoosh swoosh, saat Lin Dong berusaha mundur, kilatan dingin muncul di matanya. Segera, dia mengangkat lengannya ke atas. Saat 10 bayangan hitam segera terbang keluar dari lengan bajunya dan diarahkan ke atap bangunan di sekitarnya. Seketika, serangkaian erangan rendah terdengar saat 10 pria yang memegang busur jatuh dari atap. Pria dari keluarga Lei,
Ketika dia melihat pakaian pada orang-orang ini, ekspresi wajah Lin Dong sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Lei akan bertindak begitu tercela. Tepuk tangan. Sama seperti ekspresi Lin Dong berubah sedingin es, suara tepuk tangan terdengar. Lin Dong menoleh, hanya untuk melihat dua pria tersenyum padanya dari jarak yang cukup dekat. Lei Pi. Ketika Lin Dong melihat pria parubaya di sebelah kiri, alisnya berkerut. Secara alami, dia tahu bahwa ini adalah pria yang memiliki status cukup tinggi di keluarga Lei. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini secara pribadi akan memimpin misi ini. Adapun pria di sampingnya, dia jelas seorang ahli dari keluarga Lin. Berdasarkan insting Lin Dong, sepertinya keduanya setidaknya berada di tahap tengah Heavenly Yuan. Haha, kamu memang jenius keluarga Lin. Hanya dalam hitungan detik, Anda telah membunuh 10 orang baik dari keluarga Lei saya. Pantas saja ayah menginginkanmu mati. Saat Lin Dong mengerutkan alisnya, Lei Pi membalasnya dengan tersenyum. Namun, terkandung dalam senyumnya, adalah niat gelap dan membunuh. Sepertinya penghitung cepat kilat Lin Dong telah jauh melebihi harapan Lei Pi. Hehe, keluarga Lei benar-benar tidak tahu malu. Untuk menghadapi anggota generasi yang lebih muda, Anda benar-benar mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Jika berita tentang masalah ini menyebar, keluarga Lei Anda pasti akan kehilangan semua reputasinya. Lin Dong tertawa. Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Berita tentang peristiwa hari ini tidak akan pernah menyebar. Lei Pi melambaikan tangannya, ekspresi apatis di wajahnya. Jadi keluarga Lei benar-benar berniat berperang dengan keluarga Lin. Mata Lin Dong tampak sama gelapnya. Tindakan keluarga Lei dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bermaksud untuk bertarung dengan keluarga Lin. Dalam 2 bulan, keluarga Lin akan menjadi sekawanan anjing tunawisma. Pada saat itu, Lin Zentian dan yang lainnya akan menemani Anda. Lei Pi berkata dengan senyum mengancam saat mulutnya terbuka dan memperlihatkan gigi putih mutiaranya. Namun, sebelum itu terjadi, pertama-tama aku akan menjagamu. Huff, Lin Dong menarik napas dalam-dalam sebelum dia menghembuskannya secara bertahap. Di wajahnya yang agak kekanak-kanakan, ekspresi menakjubkan muncul saat dia segera menginjakkan telapak kakinya di tanah dan menyerang Lei Pi dan rekannya. Aku khawatir hanya dengan kalian berdua, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku.